Halo pemirsa, salam sehat, dan salam sehat untuk Anda semua. Senang sekali, saya Edin Lo kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya nih, Anda masih setia di Go Healthy karena Anda mendapatkan banyak sekali tips dan juga solusi untuk berbagai masalah kesehatan Anda. Dan saya tidak sendiri, saya juga punya para praktisi kesehatan dan juga narasumber yang bersama-sama kita akan menyemangati Anda semua untuk hidup sehat mulai hari ini. Jadi ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, saya hidup sehat selama 25 tahun non-stop karena ada pemicunya. Pemicunya adalah saya melihat paman saya sendiri yang kena diabetes meninggal sendiri dengan satu komplikasi yang sangat buruk sehingga membuat saya untuk mengubah hidup saya secara total. Dan ini juga terjadi di narasumber kita kali ini, Bapak Mahfud, di mana beliau terjadi diabetes juga, namun komplikasinya yang lebih parah, yaitu penyakit jantung. Tidak hanya satu kali, tapi 2 kali. Kejadian ini merubah semua hidupnya, di mana beliau bertobat karena pola hidupnya yang lama ini sangat tidak sehat, sehingga beliau kembali merubah pola hidupnya dan sudah membaik saat ini. Kalau Anda lihat, beliau seperti orang yang sehat, seperti tidak pernah sakit. Nah, kira-kira rahasianya apa? Langsung kita ngobrol dengan beliau. Halo Bapak Mahfud, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan. Di sini ada, halo Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Halo pemirsa, salam sehat. Senang sekali saya berada di sini berbagi tips kesehatan untuk Anda bersama Mas Boy, cara tepat hidup sehat. Yes. Halo Mas Boy, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Win, sehat. Pak Mahfud ini mengalami diabetes. Komplikasinya menjadi serangan jantung tidak 1 kali, 2 kali loh Pak. Awalnya dari mana? Ya, awalnya tidak minum obat yang secara rutin. Oke. Jadi ada image dari orang-orang ya, katanya kalau obat itu bisa merusak ginjal. Ya. Nah waktu pertama kali diabetes itu angkanya berapa Pak gula darahnya? Angkanya waktu itu 100, 200. hampir 200. Ada gangguan atau bagaimana mungkin? Gangguan sih belum terasa. Oh belum terasa. Belum. Makannya bagaimana waktu itu Pak? Nah makan banyak. Terus taunya diabetes itu karena apa Pak? Nah karena ya kan harus diobatin, harus diperiksa sama laboratorium. Waktu itu mau training ke Swedia, waktu masih dinas ya. Oh berarti ketahuan di situ. Ya. Lalu tiba-tiba serangan jantung yang pertama. Bisa tolong ceritakan singkat Pak? Yang pertama itu naik mobil, anak saya yang bawa mobil. Mendadak saya keluar keringet dingin, padahal AC dingin itu. Pengen muntah, pengen BAB, pengen macam-macam. Saya mikir nggak ke jantung. Oh. Saya mikir ini masuk angin gitu. Ibunya juga sama. Kata anak saya, kita ke rumah sakit aja Pak. Nanya dulu dokternya, ini punya riwayat apa bapaknya? Iya. Diabetes. Langsung cek rekam jantung. Kayak udah tahu gitu ya harus ngapain ya. Dicek ternyata ini Jantung. Bapak kena serangan jantung. Jantung. Di saat itu berarti Bapak kapok nggak? Ya kapok dok. Kapok ya. Nah Mas Boy, Ya. kalau nggak salah dulu Pak Mahfud ini pernah ada di Go Healthy juga. Masih ingat nggak ceritanya? Betul, saya ingat sekali nih Pak Mahfud ya. Tapi ini tampilan Pak Mahfud nih pemirsa ya. Kalau pemirsa juga lihat episode GLT sebelumnya, Pak Mahfud itu waktu pertama saya ketemu Bapak tuh kelihatan memang tidak secerah, tidak sebahagia, tidak sehat hari Bener-bener ini. nggak seperti begini ya? Betul sekali. Orang sakit dulu. Ya, Oke. dan ini cerita Bapak ini tentunya menginspirasi kita semua bahwa memang ya faktor usia ini menjadi faktor risiko yang juga tidak bisa kita hindari. Kemudian tadi adanya kadar gula yang tidak terkendali, ini juga yang hati-hati ya, jadi harus dikendalikan. Kemudian tadi mengenai obat-obatan itu sebaiknya diikuti terus saran dokternya, jangan diberhentikan, jangan dinaikkan atau turunkan dosisnya tanpa sepengetahuan dokter. Iya. Ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya kita mungkin harus sedikit lebih ya mungkin sering ikut acara Go Healthy ya, jadi pemirsa bisa tahu nih gejala diabetes itu apa aja sih, gejala serangan jantung itu apa aja. Jadi kadang-kadang kalau tadi kan waduh ini kayak masuk angin gitu ya Bapak Idon ya, jadi gejala itu kadang orang nggak sadar dan mungkin disepelekan menolak jadinya. gitu, enggak, oh ini bukan jantung masuk angin aja, bukan gitu. Kadang-kadang orang takut menghadapi kenyataan itu. Gitu. Iya. Tadi Pak Mahfud cerita waktu diperiksa gula darah tinggi sekitar 180-200. Jadi tahun berapa itu Pak? 97. 97. Waktu di labnya pertama waktu itu Bapak mau ke Swedia, Iya. dikasih tahu gula darahnya tinggi. Bapak minum obat nggak itu? Rutin nggak? Nggak rutin. Justru Terus tetap 180 atau sempat naik lagi gulanya? Sempet naik. Dulu tuh sampai 300. Dari 180 itu bisa sampai berapa tuh? 300. 340. 340 apa 400?
Ya, 400 ke sini-sini. Ke sini. Ini, baru 340 ya. Nah, pemirsa lihat, sudah diperiksa, gula darahnya sudah tinggi, sudah dikasih obat, nggak dikerjain. Ya. Dengan alasan, takut ginjalnya rusak. Dokter itu sudah memperhitungkan dosis obat untuk membantu Anda supaya gula darahnya nggak jadi macam-macam. Ternyata ketika tidak diikutin, malah menjadi. Buktinya, tahun 2004, 7 tahun kemudian, Pak Mahfud mengalami serangan jantung. Kalau Anda sekarang punya masalah yang sama dengan Pak Mahfud atau belum, ya sebaiknya periksa lab. Kalau udah ikutin kata-kata dokternya, terus kemudian obatnya dikonsumsi, pola makannya harus diubah, gitu ya. Nanti kalau memang ada yang perlu dilakukan, ya lakukanlah. Tadi mukanya lebih seger, emang ada apa Benar bedanya Bang Mas Boy? Faidon. Itu kan cerita lama ya. Iya, iya. Pemirsa, itu cerita Tadi lama Mas Boy itu. bilang mukanya lebih seger, emang ada Iya, apa ya? saya lihat Bapak lebih segar, kelihatannya sudah banyak perubahan yang Alhamdulillah. dilakukan Bapak dan kelihatan Nggak Ibu cuma juga. Bapak, Karena Ibu juga ya. udah- Ibu juga terdampak nih ya. Jadi gimana nih? Ada perubahan yang luar Iya, biasa. karena udah nyoba alat itu. Gitu. Ada Alat apa? teknologi Iya, tertentu ya. teknologi. Teknologi apa ini? Teknologi laser. Laser. Berarti sejak menggunakan teknologi laser, Iya. benar-benar ada perubahan. Tensi kan dulu tinggi, Tinggi. gula darah tinggi, Tinggi. kolesterol tinggi. Tinggi. Oh, ini bareng banyak banget ya. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi? Terus buang air kencing juga jarang. Oh, Jarang. dulu berapa kali? Bisa 4 kali. 3 tiga sampai kali. 4 kali. Setelah menggunakan teknologi laser, Cuma sekali paling. Saya langsung keluar. berarti benar-benar ada perubahan ya. Oh, banyak sekali. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Olahraga nggak Pak? Olahraga seminggu 2 kali. Oke. Senam diabetes. Makannya bagaimana Pak? Makan diatur. Oke. Kadang-kadang ibu pakai juga laser. Oh, pakai Pakai, juga Bu ya? iya. Waktu Bareng. dipakai, Saya kan Ibu ada darah pernah... tinggi juga. Ah, darah Jadi tingginya bisa bagaimana? Bapak pakai, jadi gantian. Ah, Saya pakai juga, Pak. Ibu pengen pakai gitu. oh. Berarti Ya, hasilnya alhamdulillah, bagaimana? iya, stabil lah darah tingginya. Oh gitu. Berarti sebenarnya ya ada kombinasi antara pola hidup, kita makan, juga teknologi laser, semua ini sangat membantu, membuat dia menjadi lebih efektif. Setelah ini kita akan lihat Pak Mahfud itu apa rahasianya, tensinya bisa normal kembali, kolesterolnya juga bisa normal kembali, dan diabetesnya terkendali. Ini adalah salah satu rahasia yang perlu kita pelajari, terutama bagi Anda yang sedang mengalami masalah yang sama. Nanti ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, tahu nggak nih, diestimasikan, diperkirakan di tahun 2030, ada sekitar 30 juta orang penderita diabetes di Indonesia. Itu besar sekali jumlahnya, rekor yang buruk. Dan ini kita butuh solusi, dan kita akan ikuti solusi dari Pak Mahfud. Di mana Pak Mahfud ini diabetesnya menjadi terkendali, komplikasinya juga menjadi terkendali dengan cara menggunakan teknologi laser. Dulu mengalami diabetes, sekarang masih ya, tapi lebih terkendali. Kadar gula darah mencapai 400, betul ya? Iya. Oke, waktu 400 apa yang dirasakan Pak? Ya Lemas. lemas. Lemas ya. Ya, Setelah memakai teknologi laser, kadar gulanya turun menjadi berapa Pak? di bawah 200. Wih, hebat sekali. Ya. 200 ya. Itu kemajuan yang luar biasa loh Pak. Setengahnya dipangkas. Nah dulu terkena serangan jantung tidak 1 kali, 2 kali. Oke. Namun setelah memakai teknologi laser, apa yang terjadi Pak? Kesehatan jantungnya membaik? Kesehatan jantung membaik, kemudian perasaan badan tuh jadi fresh, Oh, jadi lebih bertenaga ya. lebih bertenaga. Dulunya kolesterolnya tinggi sekali. Sekarang kolesterol berapa Pak? Normal, di bawah normal. Normal, bagus banget. Dulunya hipertensi. Tekanan darahnya mencapai 150. Sekarang berapa Pak? Pernah sampai 180. Oh, pernah 180. Pernah. Setelah menggunakan teknologi laser apa yang terjadi? Sekarang 135. 135. 135. Wow. Ini luar biasa loh. Perasaannya seperti apa Bapak nih? Perasaannya gimana? Saya lebih segar, Lebih segar. lebih enjoy, Mm. terus tidur juga lebih pulas. Mm. Ya, alhamdulillah Berarti keseluruhannya Bapak bahagia dong ya? bahagia. Ibu bagaimana? Ya, Lebih sama happy, lah, Bu? Lebih happy ya. Mudah-mudahan seterusnya. Tentu saja. Teknologi laser ini teknologi yang desain untuk memanfaatkan kemampuan dari sinar laser. Nah, apa yang dilakukan oleh sinar laser ini pada tubuh Pak Mahfud? Yang pertama ketika berbicara tensi. Pak, tadi tensinya 180 ya, Iya. sekarang 135. Kok bisa begitu pemirsa? Bisa karena sinar laser yang sudah diukur dosisnya
itu diarahkan ke pergelangan tangan mengenai pembuluh darah, dia merangsang produksi oksida nitrit. Ketika produksi oksida nitritnya keluar, itu adalah molekul, maka pembuluh darah membuka, darah lebih encer, tekanan darah jadi turun. Nah, apa dampaknya? Tensinya Bapak turun. Jadi dengan menggunakan teknologi laser membantu tensi Pak Mahfud dan tensi Anda bisa turun. Ini bukan obat, tapi bekerja sama dengan obat mendapatkan efek yang sinergi. Nah, kedua, Pak, tadi gula darah puasanya sampai di angka 400 ya Pak? Bisa 400. Sekarang angka gula darah puasanya berapa ya? Gula darahnya berapa Pak? Kalau sekarang di bawah 200. Di bawah 200. 200 poin, turunnya 50%. Itu besar sekali pemirsa. Jadi di dalam darah kita itu ada sel darah. Tapi ketika terjadi penggumpalan darah akibat diabetes, dia menggumpal tuh. Sel-sel darahnya menggumpal. Maka si darah yang menggumpal ini tidak bisa diantar masuk ke sel. Jadi si darah yang bertugas membawa gula itu nggak bisa menjalankan tugasnya. Jadi si gula berkeliaran dalam tubuh. Jadi pas diperiksa gulanya banyak. Kok banyak? Karena nggak bisa dipakai, karena nggak bisa diantar. Dengan bantuan teknologi laser terjadi proses fibrinolisis. Diurai. Penggumpalannya diurai, si sel-sel darah merah yang bertugas menghantarkan darah, akhirnya bisa menghantarkan darahnya ke sel tubuh. Ketika diantarkan, artinya apa? Gulanya bisa dipakai. Ketika gulanya bisa dipakai, otomatis tenaganya naik. Jadi Anda yang diabetes menggunakan teknologi laser bisa terbantu penambahan tenaga karena gula Anda kepake. Kemudian karena gulanya kepake, berarti kan kadar gula darahnya turun. Sehingga terbantu nih Pak Mahfud, tadi tensinya turun, gula darahnya turun. Satu lagi yang terakhir, pembuluh darah ini mengalir dengan lancar termasuk yang ke otak. Nah, di otak ini ada kelenjar yang menghasilkan hormon namanya kelenjar pineal, menghasilkan hormon melatonin. Ketika pembuluh darahnya menyempit, produksi hormonnya turun. Ketika produksi pembuluh darahnya membuka, terbuka lebar itu di kepala tuh, maka produksi hormonnya kembali baik. Nah, hormon ini membuat Pak Mahfud tidur lebih nyenyak. Jadi ketika orang tidur lebih nyenyak, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun kan malam berarti nggak kencing-kencing Pak ya? Iya. Ya kan? Udah nggak kencing-kencing. Bangun aja bikin kebangun buat kencing aja bikin capek. Kemudian ketika nggak bangun-bangun berarti tidur lebih nyenyak. Ketika ada melatonin tidur lebih nyenyak. Kombinasi keduanya membuat Pak Mahfud lebih segar, demikian juga Anda pemirsa. Tadi disampaikan oleh Bang Paidan, pemirsa ya, tadi kita bicara mengenai tekanan darah yang terkendali, gula darah yang terkendali. Kemudian yang berikutnya juga yang kadang orang tidak sadar nih terlalu banyak dimasukkan adalah kadar kolesterol. Makan makanan bersantan, goreng-gorengan. Ini juga akan masuk dalam tubuh kita dan ini akan juga mengganggu kesehatan kita kalau jumlahnya terlalu banyak. Sebelumnya kan Bapak tidak berenergi, hari ini Bapak sangat berenergi. Dan ini juga terjadi karena tadi pembakaran kolesterolnya itu menjadi lebih efektif lagi. Ini dibantu dengan teknologi laser. Ya, jadi teknologi laser ini selain tadi katakan Bang Paidan, pembuluh darahnya menjadi baik, tekanan darah terkendali, gula darah juga dimanfaatkan untuk energi, kolesterol ini pun juga dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita karena dibantu dengan teknologi laser sehingga lebih efektif lagi. Ya, dengan energi yang lebih baik lagi, kemudian kadar kolesterol bisa terkendali, maka kelihatan nih Bapak lebih sehat, lebih bugar ya, kemudian lebih bahagia begitu ya untuk menikmati hidup ini ya. Jadi bantuan teknologi laser, kemudian dengan pola hidup sehat, kemudian dengan obat-obat yang diberikan dokter, ini semuanya disinergikan ya dengan harapan supaya kualitas hidup kita ya meskipun dengan bertambah usia ya ini bisa menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi ini jangan kemudian sudah baik Pak ya kemudian ya sudah baik udah berhenti semuanya enggak seperti itu karena kan setiap hari tubuh kita terus bekerja bermetabolisme ya ini harus digunakan secara terus-menerus Pak, continue. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam mengenai teknologi laser, ayo kita simak perbincangan dengan Mas Panji. Dan jangan lupa nanti saya juga punya tips kesehatan yang pastinya berguna untuk kehidupan Anda. Ini dia. Nah ini nih Mas Panji dan juga pemirsa, lagi-lagi triple combo nih. Wah. Hipertensi, kolesterol, kemudian diabetes, lengkap sudah. Yang akhirnya ujung-ujungnya ke jantungnya jadi bermasalah. Dan itu kan mengganggu banyak aktivitas. Tapi untung itu cerita dulu Mbak Tantri. Karena sekarang Pak Mahfud sudah merubah gaya hidupnya, jauh lebih sehat lagi. Sekarang semua aktivitasnya katanya sudah kembali lagi loh. Dan jangan lupa pakai teknologi laser. Itu yang menjadi salah satu titik balik yang merasa hidupnya tuh bisa menjadi lebih lega. Nafasnya lebih lega, kemudian bisa aktivitasnya juga
bisa lebih baik, lebih optimal. Dan yang paling penting, menjaga kesehatan jantung kita, Mbak Tantri. Pak Mahfud tuh juga bilang bahwa sekarang itu rasanya lebih seger gitu loh setelah Yes. menggunakan teknologi laser. Karena kan yang laser lakukan, dia akan mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Kita harus ingat bahwa seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh ini kan akan menurun. Aktivitas kita menurun, kemudian yang perlu kita lakukan apa? Optimalkan kembali, salah satunya teknologi laser. Nah ini pemirsa juga mau nggak untuk mendapatkan teknologi laser atau manfaat terbaik dari yang namanya teknologi laser? Karena kalau kita pakai laser, kita bisa menjaga kesehatan jantung kita. Kita bisa mengurangi faktor resiko jantung, diabetes, hipertensi, kolesterol, darah kental, dan juga gumpalan darah penyebab serangan jantung bisa dibantu diuraikan. Pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkannya Mas Panji? Caranya mudah sekali nih pemirsa. Yang perlu Anda lakukan adalah ambil keputusan dulu nih untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Ayo ambil handphonenya, Anda bisa hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan teknologi laser yang terbaik dari Dokter Laser. Nah pemirsa, nggak gampang mencari buah-buahan yang rendah karbohidratnya. Namun, sering kita ketemukan bahwa ya memang buah itu manis dan juga tinggi sekali karbohidratnya. Tapi ada satu nih, namanya adalah buah alpukat. Ini rajanya buah nih, tidak hanya rendah gula, tapi dia juga tinggi lemak baik, yaitu lemak tak jenuh tunggal, mirip yang seperti ada di minyak zaitun. Nah tidak hanya itu nih, asam folatnya tinggi. Dan juga ini baik dikonsumsi kalau kita lagi diet, karena dia membuat kita kenyang lebih lama, tapi tidak menggemukkan. Karena tinggi juga vitamin B kompleks, bagus buat kita berolahraga, kontraksi otot kita juga jadi lebih maksimal. Dan ingat, jangan digabung dengan gula, jangan digabung dengan kental manis kalau dibuat jus. Cukup diseruk saja, bisa dimakan sebagai salad atau jus yang sehat. Selalu ingat, makan buah saja tidak cukup, gabungkan juga dengan teknologi laser. Baik pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Mahfud dulu tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, mengalami diabetes, serangan jantung 2 kali. Namun dia beruntung karena dia mengubah pola hidupnya dan tentu saja ada teknologi laser yang dia gunakan sehingga semuanya menjadi jauh lebih baik. Sehingga kalau kita lihat nih, awet muda, segar Pak ya, penuh dengan semangat. Pak, kalau boleh nih, di rumah saya yakin banyak pemirsa yang mengalami hal yang sama. Ya. Mungkin lebih parah dari Pak Mahfud. Pak Mahfud kasih semangat dong buat mereka. Kesehatan itu memang mahal. Iya. Jadi jagalah dari sekarang mungkin pola makan, kemudian pola tidur, kemudian dibantu juga dengan teknologi laser yang membantu penyembuhan dari penyakit yang saya derita. Jadi saya yang udah merasakan sendiri selama 2 bulan terakhir ini saya bisa hidup dengan teratur. Nah itu saya gunakan sampai sekarang. Oke. Jadi jangan lupakan teknologi laser Pak ya. Betul. Karena memang sudah terbukti kesaksian hidup loh pemirsa. Mereka tidak berbohong, ini benar-benar terjadi ya Pak ya. Ya. Dulu sekali belum ada teknologi laser untuk di pergelangan tangan. Sekarang ada. Sinar lasernya kalau dulu cuma 1 warna. Ya, sinar laser warna merah. Sekarang laser warna merah ditambah sinar biru, tambah sinar kuning. Dengan bantuan sinar biru, itu kemampuan tubuh untuk memproduksi nitric oxide lebih mudah. Jadi efek atau dampak untuk membantu membuka pembuluh darahnya itu lebih besar. Hasilnya lebih kuat. Sehingga untuk membantu Anda yang punya hipertensi, sehingga lebih optimal dalam membantu Anda untuk mengontrol tekanan darah. Pun demikian, daya fibrinolisisnya lebih besar. Sehingga ketika ada penggumpalan darah, itu penguraiannya lebih optimal. Nah, kemudian satu lagi, sekarang ada sinar kuning pemirsa. Sinar kuning itu membantu meredakan stres. Kita sekarang tidak pernah lepas dari stres, kehidupan modern. Nah, stres itu menghasilkan hormon kortisol yang membuat kita jadi gelisah, meningkatkan kadar gula darah, kemudian menjadi susah tidur. Nah, dengan bantuan sinar kuning ini, dia bisa membantu meredakan kortisol. Sehingga kualitas istirahat kita, kualitas perbaikan kita itu menjadi lebih baik. Itu sebabnya pemirsa, ini sudah waktunya Anda mempunyai teknologi laser untuk menservis kesehatan Anda. Anda biasa menservis motor, Anda bisa menservis mobil. Untuk servis diri Anda tuh apa? Teknologi laser jawabannya. Oke, Mas Boy ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kalau tadi Bang Paidon sudah menjelaskan nih pemirsa bahwa teknologi laser itu ada 3 warna sinar ya. Ada laser merah, sinar biru, sinar kuning dengan manfaat, dengan panjang gelombang yang memang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya. Nah,
kemajuan teknologi ini akan terus berinovasi. Nah, sekarang teknologi laser ini bisa juga digunakan di rongga hidung, bisa digunakan di rongga telinga. Kalau di kepala nih tadi kita di rongga hidung, rongga telinga, dia akan memperlancar sirkulasi daerah kepala, membuat darah tidak terlalu kental begitu ya, kemudian mencegah beberapa komplikasi yang bisa terjadi, misalnya ada stroke ya, kemudian penurunan daya ingat dan segala macam. Kemudian untuk peradangan, persendian yang memang mengalami peradangan, teknologi laser bisa didekatkan ke sana dengan harapan sirkulasi lebih lancar, kemudian dia akan meregenerasi lebih baik sehingga pemulihannya akan jadi lebih baik ya, keluhan-keluhan yang ada di daerah persendian itu akan jadi lebih baik. Nah, kalau kita bicara teknologi laser, tadi kita bicara darah dan pembuluh darah, nah ini ada juga yang perlu kita jaga adalah kekuatan otot kita, massa otot kita supaya tidak menciut. Kita bisa menggunakan lagi satu teknologi yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, jadi ini bisa dibantu, disinergikan semuanya. Yang teknologi ini ternyata terus dikembangkan dan terus banyak manfaatnya terus digunakan untuk kesehatan kita. Tidak hanya Bapak Mahfud yang mendapatkan pertolongan dan juga pemulihan dengan teknologi laser. Banyak juga loh anggota masyarakat yang juga mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih baik. Yuk kita lihat cerita mereka. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur satu malam itu. Jalan 50 meter aja udah gemetaran, udah sesak nafas saya, nggak bisa. Setelah di kateter, ternyata ada penyempitan pembuluh darah. Ada 3 titik, 1 90%, yang 2 70%. Pasal ring 1, yang kedua ketiganya nggak bisa, karena saya langsung kolaps. Setelah saya pakai dokter laser, saya udah bisa jalan lancar, nggak ada bengkaknya juga, artinya selanjutnya hilang. Tekanan darah normal saya 120 sampai 130, sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Nah, gimana pemirsa? Makin semangat kan? Sudahlah, pokoknya ini saatnya kita memakai teknologi laser. Bapak Mahfud, Bu Teti, terima kasih loh atas waktunya. Terima kasih juga Bang Faidon atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Boy. Sama-sama, Win. Dan bagi Anda pemirsa yang mengalami penyakit, mungkin diabetes, penyakit jantung, dan juga penyakit lain yang menyusahkan hidup Anda saat ini, ayo, sudah saatnya Anda menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki kesehatan hidup Anda. Kalau misalnya Anda pengen tahu bagaimana cara mendapatkannya dan juga belajar lebih dalam lagi mengenai teknologi laser, yuk kita lihat perbincangan Mas Panji berikut ini. Mas Panji, kalau kita itu mau hidup lebih sehat itu kan pasti ingin memberikan yang terbaik. Pasti. Untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk orang tua. Makanya juga kita harus mendapatkan teknologi yang terbaik. Teknologi laser dari dokter laser. Nah, ini yang paling penting. Ada kata dokter lasernya. Kenapa sih Mas Panji harus dipastikan kayak gitu? Penting loh Mbak Tantri, karena kalau kita mengambil alat kesehatan, yang kita cari itu apa sih? Manfaatnya? Manfaatnya kan. Dan untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik, ada beberapa checklist yang harus kita perhatikan. Oke. Yang pertama nih, kita pastikan alat kesehatan yang kita pilih terdaftar atau tidak di pemerintah. Dokter laser dan semua tipenya sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang kedua, kita harus lihat bagaimana pengalamannya, track recordnya kan. Karena bayangin, dokter laser ke Indonesia dari 2011. Udah 11 tahun dong? Sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang merasakan manfaatnya, dan ini juga menunjukkan bagaimana dedikasi kita terhadap masyarakat Indonesia untuk membantu meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga aku boleh tanya nggak tambah ini? Apa? After salesnya Mas Panji, Itu ini juga penting biasanya suka soalnya. ditanyain. Kalau kita memiliki dokter laser, itu nomor 1, lebih awet. Karena produknya lebih berkualitas. Dan yang kedua, kita juga ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kita tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Iya, itu dia 2 jempol kalau gitu. Mas Panji, tapi gini, ini dipakainya di sebelah kiri terus. Emang boleh nggak sih sekali-sekali dipakai di sebelah kanan? Boleh kok, tapi kalau kita menggunakan di sebelah kiri, ini kan lokasinya lebih dekat ke area jantung kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat bisa menyerap laser, dibawa ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Yang paling penting adalah rutin penggunaannya. Ngomong-ngomong soal sederhana, sesederhana juga nggak sih cara mendapatkannya? Tentu saja dong Mbak Tantri, yang paling penting nih pemirsa, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat. Dan ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kita sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.